Salam Podcast, Sapa Alumni lewat podcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam podcast, Sapa Alumni lewat podcast. Kali ini balik lagi bareng gua Syafiq angkatan 4. Yang kali ini gue bakal ngobrol panjang lebar sama salah satu temen gue di angkatan 4 di SMP Ibnu Abbas yang cukup populer dengan prestasinya, dengan ketampanannya, dengan segala-galanya yang dia miliki. Masya Allah. Siapa lagi kalau bukan Hanif. Halo Safik. Halo Hanif, gimana kabar bro? Sehat? Alhamdulillah sehat. Anak Alhamdulillah. bini sehat ya? Alhamdulillah. Antum gimana? Alhamdulillah aneh sehat. Luar biasa lah, kalau nggak sehat kita nggak bisa ngobrol di sini Pak, ya kan? Betul. Seperti biasa, Salam Podcast ini Sapa Alumni lewat podcast. Kita akan ngulik sedikit banyak apa sih kesan-pesannya atau kenangan-kenangan apa yang lu punya selama lu sekolah di Ikro. Yang di mana lu cuma SMP doang? Ya, gue SMP doang. Di SMP doang, SD-nya gua nggak tahu di mana. SD lu di mana sih? Di Padang. Di Padang, ini orang Padang dulu. Padang. Iya Padang. Ya lu tau lah orang Padang kayak gimana. Ganteng-ganteng. Iya, ganteng iya, sama pelit. Itu kan katanya. Katanya ya, stigma. Tapi nggak tahu lah, biar dipatahin sendiri sama orang Padang. Oke nih, pertanyaan pertama. Bagaimana kesan lo selama sekolah di Ikro? Tolong lu ceritain sesuka hati lu, apaan part-part mana aja yang mau lu ceritain? Ya, kita angkatan 4 ya Pik ya? Iya, angkatan 4 itu masuk 2001, keluar 2004. Betul. Bener ya? Ya, jadi waktu itu gue masuk di Ikro itu lulus dari SD di Talawi di Sawalunto Padang. Jadi anak rantau. nggak rantau sih, jadi bokap tuh dinas di sana 6 tahun. Jadi pas SD tuh 6 tahun di Talawi itu di Padang. Terus pindah ke Bekasi, terus direkomendasiin Ikro sama teman bokap. Terus kesan dan pesan banyak sih, maksudnya kita di sana kan 24 jam 6 hari ya, Sabtu setengah hari. 5,5 hari ya? Ya, 5,5 hari, kayak ya banyak banget lah. Kenangan-kenangan di SMP, di asrama, udah gitu kan kita ketemu nggak cuma di sekolahan doang kan. Betul. Di asrama pun juga main bareng juga. Jadi bisa dibilang teman-teman SMP itu sebenarnya teman-teman yang sampai sekarang tuh sangat nempel ya di hati. Iya lah, nempel di hati. Gue termasuk yang nempel kan? Iya. Gue takutnya nggak termasuk yang ditempelin lagi sama lu. Termasuk. Dan kita kan cuman seangkatan ber-20. Iya, angkatan kita termasuk cuma dikit. Iya, jadi kita tuh intens lah gitu ya. Intense. Udah 3 tahun bareng-bareng, terus pas di SMA dan segala macam tuh termasuk teman-teman yang temenan itu lama gitu sampai sekarang alhamdulillah. Masih keep kontak lah ya. Keep kontak. Meskipun akhir-akhir ini lagi jarang ketemu ya Pak. Iya, biasa kesibukan keluarga dan segala macam Pak ya. Iya. Sama pandemi. Betul. Insya Allah Sama ya mudah-mudahan abis dengerin podcast ini pada pengen ketemu lah ya. Iya, mudah-mudahan kita bikin acara kali. Iya boleh kita. Boleh. Guyup. Boleh kita kumpul-kumpulin aja itu biar pada berbagi cerita. Lanjut gimana? Iya, gue termasuk anak yang paling kecil emang waktu di angkatan itu. Badan. Iya, sampai badan. sekarang pun juga mungkin. Iya. Porsi ukuran lu masih segitu-segitu Masih aja lah segitu-segini ya. aja. Gua udah segini, lu masih segitu-segitu aja kayaknya. Segini aja. Jadi karena termasuk anak yang paling kecil, jadi ya biasa anak SMP bully kan. Iya, apa lu dibully? Kayak seinget gua lu gak kena bully deh. Waduh. Apa perasaan lu doang? Enggak, Apa karena gua gak dibully ya? Jadi lu yang merasa dibully ya? Ya, gue termasuk yang ini sih, termasuk yang karena kecil terus udah gitu sama kakak kelas. Gak kerap ya? Nggak terlalu populer lah. Oh iya. Jadi populernya setelah lulus ya gitu. Iya iyalah gitu aja. Enggak lu populer tau nih di angkatan kita, sering dimintain contekan dan lain-lain ya. Tapi nggak dikasih juga sama dia agak pelit nih kalau pelajaran dia. Enggak. Kasih lah. Siapa yang pelit ya di kelas kita ya? Ijul tau. Oh Ijul ya, Ijul cukup pelit. Jul, lu pelit lu Jul lu. Lu Padang juga kan Jul? Ini Padang juga dong? Ijul Padang juga Ijul ya? Padang juga. Lu Habib, Ijul, Adi. Wah, Iya kan banyak tuh geng Padang. tapi pinter-pinter. Insya Allah. Pinter-pinter. Kebetulan semua pinter-pinter lagi yang gue sebutin. Gue termasuk yang gak terlalu pinter lagi. Enggak lah. Kalau Safik tuh termasuk yang 3 besar. Kagak mungkin. 3 bro. besar, ya Kagak, 5 besar lah. 5 besar masih iyalah, bisa lah. Iya. Lu kan di atas gua selalu, gak pernah di bawah. Terus dari kelas 1, kelas 2, kelas 3. Oke lah, fase kelas 1 tuh bulian apa yang paling lu rasakan sih? Kayaknya sih
gue nggak melihat perbulian yang cukup signifikan di lu ya. Kalau beberapa temen-temen ya gue tahu ada yang dibully, tapi kayak lu enggak deh. Lu main aman aja kayaknya. Iya sih, bulinya nggak yang parah. Ah, Jadi nggak kayak yang nggak yang sampai, kan ada temen-temen tuh yang sampai dikerjain pas tidur gitu. Oh iya. Dicoret-coret semua kayak, gue termasuk yang dicoret ya pernah. Oh iya? Ada. Sama angkatan apa sama temen? Sama angkatan. Sama angkatan sendiri berarti? Iya, Kan? sama angkatan sendiri. Cuman itu menurut gue sih kayak Biasa ya lah. anak SMP lah gitu, kayak ngata-ngatain bokap Ah, gitu. itu mah standar lah ya. Sampai sekarang juga anak Sekarang. masih manggilnya salah manggil. Dan gue sih nggak termasuk yang ngebully Hanif ya, karena kita lihat potensinya kan. Kita juga ngebully pilih-pilih kan. Kalau yang pinter-pinter jangan dibully lah, ditemenin. Sama lalu siapa berteman sama siapa ya? Kalau gue kebetulan emang kenal senior ya, jadi nggak terlalu banyak lah yang ngebully gue. Kalau Safik dulu ketua OSIS. Iya. Ketua dan Ketua sampai OSIS. sekarang masih ketua yang paling populer. Pokoknya apa-apa ketuanya harus Safik. Ya, Termasuk forum alumni. Ya kebetulan bro emang garis tangannya begitu ya kan. Yes, Tapi garis mudah-mudahan ya namanya ketua kan bisa mempertanggungjawabkan lah ya apa yang dijalani. Ya. Terus setelah dibully ini itu kelas 1, kelas 2 sampai kelas 3 itu part mana yang paling berkesan buat lo? Lo termasuk yang setrum kan ya? Oh enggak lah. Oh lo enggak ya? Iya, Yogi yang termasuk Yogi sama ke situ. gua. Alhamdulillah sih, emang musibah itu. Itu musibah luar biasa di angkatan Sama yang kita. kebakaran Butuni. Lu tuh sangat gua di Butuni. lo sama gue berarti di Butuni kan ya? Ya lu di Butuni. Gue di Butuni juga. Kebakaran udah sama gara-gara Amos. Mos, Sampai apa, Mos. Gara-gara termos. Termos ya, bukan Amos. Bukan Amos, cuman Amos yang nyolokin aja. terus ceritanya gimana tuh? Jangan gue yang ceritain, tadi lo yang mana ya? ceritain. Cerita tadi kelas 1, kelas 2, kelas 3 part mana yang paling Oh, berkesan buat lo? Sebenarnya semua pasti punya cerita masing-masing kan. Ya itu sih yang ya kayak Butuni kebakaran itu termasuk yang sampai sekarang gua inget banget, Itu kayak kelas 2. kelas 2 ya. Kelas 2. Kita baru nyampe sekolah tiba-tiba ada asap gede di itu, aduh ngeri banget sih. Itu kejadiannya kita dari asrama masuk ke sekolah, lu lagi pada di kelas. Gue tuh karena gue pengen berangkat pertunjukan, acara gitu ya. pertunjukan teater Ah. di asrama haji, nggak jadi berangkat tuh gara-gara itu. Kita lagi latihan udah mau jalan, ada asap, lari, kebakaran semua. Oh lu emang anak teater banget dari dulu ya? Pengen bilang begitu, iya, gue emang suka lah dunia panggung. Iya, lu ngapain nanya-nanya gue? Gak apa-apa dong. Iya, gak apa-apa juga sih. Terus dari kejadian Butini itu lu tuh posisi di kelas berarti? Iya, baru di kelas benar. Barang-barang aman tuh ya? Wah, habis Pak. Habis ya, barang gue juga habis. Lu nangis gak sih? Gue termasuk yang nangis lagi depan asrama. Kalau inget-inget, gue nangis gue depan asrama, nangis Iya, gue inget. apa yang gue tangis sih, Ya, gue juga gue gak ingat tahu lo sih. nangis emang. Iya, Dan dulu tuh yang kita khawatirin nih, di angkatan gitu, kita nanya, Obi di mana? hobi ya, iya. Robi iya. angkatan senior kita biasanya kan jarang Tidur, masuk sekolah, iya. tidur. Tidur Pada pagi saat di itu kejadian kita tanya Obi di mana nih? Alhamdulillahnya Alhamdulillah selamat semua yang gak ada korban jiwa. selamat, gak ada korban jiwa. Cuman korban satu rumah lah. Itu rumah juga banyak ceritanya sih. Ya, udah. Jadi ya udahlah ya. Oke, lanjut. Itu kejadian di kelas 2. Salah satu yang paling berkesan adalah tragedi kebakaran asrama Butuni ya, Nip. Dan for your information, Hanif ini salah satu andalan angkatan gua untuk main futsal. Waduh. Dia jago banget, luar biasa. Posisinya gua nggak tahu apa ya, striker ya, futsal nggak ada striker lagi mainnya. Gua Kalau posisi maju mundur. gua kayak Inzaghi gitu sih, jadi kayak tukang ngegolin di depan gawang doang. tukang cebok, Tukang cebok. ya kan. Kebetulan gua Tidak tahu skor. main apa ya? Gua nggak jago-jago banget lagi. Dia kalau dia basket ya. Iya, gue basket, Basket. sosok main basket aja nih. Zaman SMP mah basket begitu-gitu doang. Tapi SMA gue main basket. Ya, Terus kelas 3 nih. Kalau kelas 3 kesan lo sama kelas 3. Apa ya? Ya kelas 3 waktunya membahas dendam ke adik kelas enggak deh. Ada adek lo soalnya kan. Adek lo ada di kelas 1. Tapi aman lah. Enggak, itu bullying enggak sih. Enggak hal yang menurut gua sampai sekarang gue syukuri kenapa berada di sekolah di Kro 3 tahun itu. Pertama kita dekat sama Al-Qur'an sih. Sepakat. Kita kayak ngafalin 3 juz ya minimal. Iya, kalau 3 juz minimal lulus. kalau 3 tahun itu 1 tahun 1 Satu juz. juz. Kita start dari bawah dari atas sih. Dari juz 30. Dari juz 30, 29, 28. 29, 28. Ya meskipun sekarang entah udah kemana. Ya Allah, semoga dikembalikan. Bukan kita yang mengembalikan itu lah ya. Maksudnya kita mencoba
mendekatkan diri lagi ke Al-Quran lah ya. Iya, tapi udah ya alhamdulillah juz 30 masih nempel lah. Alhamdulillah. Itu yang patut disyukuri. Jadi kayak ya ada bekal lah kita untuk belajar agama dan segala macam. Emang tadi Hanif udah nyenggol sedikit tentang apa yang dia dapat itu mendekatkan dia dengan Al-Quran. Itu kayaknya iyalah, oke, kita itu oke. Tapi selain itu kira-kira apa lagi nih Nip? Yang lo dapat dari Iqra tuh apa lagi sih? Apa ya? Ya itu sih iklim keislaman. Jadi kayak kita kan diwajibin Emang untuk Iqra se-Islam itu ya? Itu maksud gue vibes-nya gitu kan kayaknya kan nggak pesantren-pesantren banget. iya gitu kan. pesantren ala-ala. Pesantren ala-ala lah ya. Kita kan 5,5 hari di sana gitu. Terus kayak di Gembleng kita pokoknya harus sholat 5 waktu berjamaah. betul. Terus habis itu Baca al-masurot, Quran. baca Quran. Nah itu kalau Qiyamul nggak wajib. iya waktu kita belum kali ya. Katanya sekarang kayak mulai Wajib. berjamaah nggak sih? Oh iya, Kayaknya zaman kita hampir jarang nih. jarang ya. Itu kalau yang mau aja. Iya, mau. Terus ya itu sih iklim itu yang menurut gua jadi kayak pondasi lah untuk lanjut ke SMA dan Alhamdulillah cukup membentengi ya di cukup SMA. membentengi bener. SMA lu di mana? 48 Jakarta. 48 Jakarta. Itu lawan basket gua pada saat gua SMA di SMA 5 Bekasi. Wah, anak 5 Bekasi. Iya. Iya. Salah satu lawannya ada SMA 48. Kemudian tadi dia bilang alhamdulillah berarti Yayasan Iqra cukup punya pengaruh besar buat Hanif. Memang suka nggak suka ya, bukan suka nggak suka ya. Gue sangat setuju dengan Hanif karena apa yang gue dapatkan di SD dan SMP Iqra itu benar-benar jadi benteng gitu. Ketika gue SMA masuk ke sekolah negeri, ya lumayan membentengi gue meskipun ada sedikit jebol bentengnya, tapi seenggaknya yang paling belakangnya itu masih ngejagain. Jadi kita tahu batasan-batasan mana aja yang harus kita jaga. Ya. Terus nih tadi itu kisah kalau gue mau bahas apa guru favorit apa segala macam teman-teman. Oh ada nggak pesan buat sebutin lah teman-teman kita yang kira-kira lo pengen nyampein apa nih di sini nih? Angkatan kita lah ya. Siapa ya? Cowok-cowok aja lah. Cowok-cowok. Nih ada Ijul, Amos, Zaid, gue nggak ketemu Zaid dong. Zaid itu SMA sama gue. Habis itu gue juga sudah lama nggak ketemu. Aduh. Semoga dia sehat-sehat selalu, Pak. Bukannya dia rumah dekat Iqra? Dia rumahnya di Iqra, cuman gue emang udah jarang nongkrong kali ya, karena ada beda tongkrongan, jadi jarang ketemu aja. Tapi ya beberapa kali ketemu sih alhamdulillah sehat lah ya. Waktu terakhir gue ketemu di kerja di hotel apa kalau nggak salah. Alhamdulillah. Ya itulah Jahit, Gilang, Dimas, doain ya buat almarhum Gali. Adiknya Galuh ya. Gali, Yogi, Krisna, Adi, ya gitulah. siapa lagi sih? Semuanya. Habib gue yang lama akan juga. Habib. Hari Palembang kalau nggak salah ya? Iya, Hari Palembang. Aglar berapa kali gue komunikasi di sosmed apa segala macam. Wah, Aglar luar biasa. Next, gue harus ngobrol sama lu Glar di podcast Salam Podcast bareng alumni ini karena ini luar biasa loh sekarang. Megang Persija ya. Megang Persija dan gue rasa pasti ini punya banyak banget informasi yang menarik. Oke, cukup terkait kenangan di sekolahnya. Sekarang gue pengen tahu nih, lu setelah bertahun-tahun meninggalkan Iqra, lulus, selain lu mendapatkan istri yang juga anak Iqra, itu ceritanya gimana? Yang kedua adalah lu sekarang ngapain? Ya. Yang pertama dulu dari itu, gimana ceritanya lu bisa dapetin istri orang Iqra juga gitu? Ya, dapat di Instagram, Pak. Dapat di Instagram. Jadi buat alumni yang belum menikah, coba dicek Instagram alumni yang lain. Di explore. Di explore muncul. Siapa tahu jodoh lu. Jodoh lu ada di explore ya. Jodoh lu ada di explore di Instagram. Soalnya kan algoritma explore itu kan dia munculin temen yang di like fotonya kan. Nah, itu kayak iya. Lihat deh. Tapi lu nggak ngincar dari pada saat kita sekolah kan? Enggak, lu nggak tahu? Nggak ketemu kan? Nggak ketemu ya? Nggak, beda 3 tahun. Beda 3 tahun nggak ketemu. Tapi alhamdulillah memang jodohnya alumni juga SD SMP ya. Bini lu ya? Iya, dia SD SMP juga. Semoga yang lain ya bisa mencontoh karena udah banyak nih kalau gue sebutin adik gue juga Iqra ya. Terus siapa lagi ya? Hamad, ada teman gue Hamad Iqra. Oh iya, Hamad. Angkatannya jauh. Japan enggak. Ya, yang lain adalah beberapa. Tapi itu bisa jadi contoh yang baik juga lah ya. Sesama alumni Iqra menikah. Kita nggak pernah tahu jodoh ternyata orang dekat-dekat juga gitu, Pak. Iya, benar-benar.
Oke, next. Sekarang lo ngapain? Jualan, Pak. Jualan? Nah. Apaan aja jualan lo? Aduh, sebutin lagi. Iya, Promosi nggak nih? sebutin promosi. Emang salah satu fungsinya Salam Podcast ini adalah mempromosikan dagangan lo, Pak. Siapa tahu ada yang lagi butuh. Ya, gitu kan. ya. Sekarang sibuknya jualan secara digital. Jadi ngebangun brand jersey namanya DOTK Apparel. Terus juga bukan bikin vendor tumbler stainless di custom. Nah, biasanya kita terima order korporat dan juga satuan. Jadi kalau satuan biasanya buat hadiah, yang korporat ya biasa buat event-event kayak gitulah. Lupa gue nyuruh bawa ininya. Tumbler nanti gue kirim di sini dipajang buat itu ya, buat logo forum alumni. Iya boleh, siap. Gitu. Nanti dibikinin forum alumni sama Iya. customized tumbler kalau nggak salah ya. Tumbler. Nama IG-nya. Terus jualan aja berarti. Jualan secara digital, terus ya jadi emang spesialisasi gue tuh sebenarnya di digital marketing tapi di paid traffic. Jadi kayak sekarang kan digital lagi gede-gedenya ya, maksudnya demand orang yang lagi bisnis itu pokoknya go digital gitu. Jadi kayak gue mendalami digital marketing itu dari 2019 lah. 2019 belajar 3 tahun lah. ya, masuk 3 tahun tiga lah. tahun. Ya belajar bikin kayak website, terus bikin funnel buat penjualan dari iklan sampai dia closing, terus ya bikin kayak sales letter dan segala macem gitu, bisa juga email marketing dan broadcast. Ya pokoknya digital marketing lah. Itu di Nada Kreatif. Insya Allah nanti bakal sering sharing tentang digital marketing di Nada Kreatif. Di Nada Kreatif apa di akun pribadi lo? Ya dua-duanya. So far kan masih di akun pribadi lo ya kan? Ini buat teman-teman tahu juga nih ya, alumni semua tahu. Kalau lo lagi nyari konten-konten terkait digital marketing, follow aja masih Hanif doang. Hanif doang. Masih Hanif doang, pakai K. Doang. Dan luar biasa banget bisnisnya. Gue sih udah mengikuti, gue bukan mengikuti, gue tahu dia udah lama bisnis tuh dari dia buka store di Jatiwaringin, terus kemudian di Pondokopi. Jatiwaringin juga pernah kan ya? Pernah. Waktu itu kan, terus di Pondokopi, gue belum sempat datang semuanya. Ke tokonya gue belum sempat datang semua, udah keburu tutup. Udah keburu tutup akhirnya. Tapi bagaimana Hanif struggle lebih jauh itu nanti lo bisa banyak. Udah ada beberapa podcast yang ngundang dia untuk membicarakan bagaimana bisnisnya. Karena kita podcast alumni, kita luar-luarnya aja deh. Kalau lo mau terlebih jauh tentang Hanif, lo bisa follow aja IG-nya Hanif doang. Nanti gua akan spill di IG-nya Forum Alumni Ikro. Dan terakhir, buat Forum Alumni Ikro dan juga Yayasan Ikro, kira-kira apa yang lo pengen sampaikan? Buat Forum Alumni dulu ya, karena buat yayasan apa ya? Ya Forum Alumni. Buat Yayasan doa aja Pak. Doa ya. Apa gitu. Forum Alumni Buat Forum Alumni ya mungkin kita bisa lebih guyup ya, karena kan kita tahu semakin kita tua semakin banyak kesibukan, apalagi udah berkeluarga pasti prioritas utamanya keluarga Pak ya. Betul. Circle makin kecil katanya. Circle makin kecil dan kita ketemu orang dengan gua akan dapat apa nih dengan ketemu orang ini. Makin pragmatis ya Makin kan. pragmatis. Nah jadi mungkin kita bikin kayak guyup-guyup yang ringan-ringan aja, kayak main bola bareng atau main basket bareng atau kayak ya mungkin ngopi-ngopi tapi ada pembicaranya. Betul, ada yang dibahas lah. Ada ya, yang dibahas nih, intinya. gua akan sharing ini nih gitu, datang di sini. Benar. Itu cukup menarik sih. Itu undangnya bebas gitu kan. Ya kita sih nggak expect dikit banyaknya, tapi kita start dulu buat jalanin itu. Thank you, idenya ditampung ya Pak Sekjenku. Ada Japan di sini lagi nge-record, luar biasa. Sekjen gua nih. Oke, thank you so much. Thank you udah diundang ke sini. Hanif, atas semua apa yang disampaikannya buat alumni. Mudah-mudahan kita bisa sama-sama ngembangin Forum Alumni Ikro ini bisa jadi lebih bermanfaat buat alumninya, buat yayasannya juga, dan bisa jadi inspirasi juga buat adik-adik kita. Benar, itu benar banget. Amin, mudah-mudahan Gitu. Allah mudahin. Salam, amin. Salam buat keluarga semuanya. Mudah-mudahan next teman-teman semua dari angkatan 1 sampai angkatan berapa aja yang udah jadi alumni, komen aja kalau mau ada yang ikutan ngisi di podcast Salam Podcast ini, atau di DM juga boleh, atau lo mau ngerekom siapa yang kita hubungin juga boleh.
Ya, ya. Ditunggu partisipasinya, tetap dengerin Salam Podcast, Sapa Alumni lewat podcast. Sekali lagi terima kasih Papa Hanif. Sama-sama. Sukses untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.